Hai, selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan nama aku Nadia Helmina. Hari ini di Tada Aplikatif, aku akan membahas sedikit mengenai Getting to Know the Best Practice of IT Risk and Security in Software Development Lifecycle atau SDLC. Nah, untuk terkait dengan best practice of IT risk and security ini, kurang lebih kita akan membahas terkait apa saja sih resiko-resiko yang teridentifikasi yang berassociated dengan information security threat and also weaknesses pada tahapan di software development lifecycle. Nah, setelah kita identifikasikan, kita akan mencoba untuk diakses resikonya dan juga formulate plan on how to reduce this risk to be low gitu ya value-nya. Oke. Nah, untuk hari ini aku sebelum memulai panjang-panjang, aku akan perkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Nadia Helmina. Saat ini posisiku adalah Associate Risk and Security Consultant di Akun Global. Nah, untuk LOB-nya sendiri di Akun Global itu ada dua, ada Enterprise Planning atau ERP, itu kita ada produknya SAP dan juga ada Akun Consulting Services di tempatku saat ini. Nah, aku sudah bekerja kurang lebih 2 tahun di Akun Global. Sebelumnya lulusan dari Presiden University untuk jurusan manajemen. Selama 2 tahun bekerja di Akun Global, aku dapat banyak experience, terutama untuk pekerjaan di area of expertise sebagai berikut. Ada ISO 27001 terkait dengan Information Security Management System atau SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Lalu ada terkait dengan ISO 31000, ini terkait risk management yang akan kita bahas hari ini. Lalu ada IT Service Management, ini di ISO 20001 versi 2018, dan juga masih di IT Service Management, ini ada ITIL. Nah, lalu selanjutnya ada COVID-41, ini terkait dengan bagaimana kita mengukur tingkat kematangan dari suatu perusahaan menggunakan best practice atau framework dari COVID-41. Nah, selanjutnya ada terkait dengan Business Continuity Management System, itu di ISO 22301. Selama di Akun sendiri, 2 tahun ini aku sudah terlibat kurang lebih itu ada 15 project dengan sebaran sebagai berikut. Ada 7 project itu terkait dengan pendampingan dan juga sertifikasi dari ISO 27001, ini terkait dengan Information Security Management System atau SMKI. Nah, kita pernah membantu untuk klien-klien seperti OJK dan teman-teman lainnya. Yang paling akhir itu recent kita ada Authentica Digital Information. Lalu ada project seperti IT Audit, itu kita sudah pernah di OVO. Sebelumnya ini keterlibatan dengan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia, yaitu terkait dengan QRIS, penggunaan QRIS di mobile payment. Nah, OVO ini menjadi salah satu partisipan awal, 14 partisipan pertama yang diundang oleh Bank Indonesia, dan menggunakan jasa kita untuk mengaudit apakah mereka sudah patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu selanjutnya ada 2 proyek terkait dengan pendampingan dan juga sertifikasi dari ISO 20001 terkait dengan IT Service Management. Ini membahas banyak terkait dengan manajemen dari IT, seperti dari tahapan planning, lalu ada terkait dengan development, ada terkait operasional, dan juga continuous improvement dari IT sendiri. Nah, ini kita pernah membantu klien kita itu OJK dan yang paling terbaru itu Econ Plus. Lalu ada 2 proyek terkait dengan COVID-41, pengukuran atau tingkat kematangan dari IT di perusahaan. Itu kita pakai COVID-41 untuk assessment-nya di PT BA dan India Karya. Nah, untuk IT Maturity Assessment sendiri, ini menjadi requirement dari Permen BUMN, Peraturan Menteri BUMN nomor 3, di mana seluruh BUMN di Indonesia itu harus mendapat nilai minimal 3 dari out of 5, gitu ya, 3 dari 5. Nah, kita membantu sebagai independent assessor untuk menilai tingkat kematangan si perusahaan-perusahaan ini. Oke, untuk hari ini keyword-nya ada 3 sesuai dengan judul dari tekatif sesi ke-7 ini. Ada 3, yaitu pertama Information Technology Risk, lalu yang kedua ada Information Security atau keamanan informasi, ini terkait dengan IT juga pengelolaannya, dan yang terakhir ada Software Development Lifecycle. Nah, 3 topik ini nantinya akan aku bahas satu persatu secara rinci, dan juga akan aku coba untuk diintegrasikan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola resiko keamanan informasi pada software development lifecycle. Nah, tetapi sebelum kita mulai ke integrasinya, ke software development lifecycle dan risk security-nya, aku akan bahas terlebih dahulu masing-masing dari keyword ini gitu. Jadi apa sih information technology risk, bagaimana cara mengelolanya, apa best practice-nya, seperti apa kaitannya gitu dengan security dan SDLC, itu akan dibahas satu persatu. Oke, yang pertama aku akan bahas terkait information technology risk. Nah, sebelum kita jauh membahas terkait dengan pengelolaan risiko, ada beberapa terminologi yang mungkin harus aku definisikan dan dipaparkan terlebih dahulu agar teman-teman familiar gitu ya. Jadi apa sih risiko, apa sih IT risk gitu. Ini aku coba jelaskan satu persatu.
Yang pertama adalah resiko. Resiko adalah effect of uncertainty, jadi dampak dari ketidakpastian suatu objektif. Nah, suatu objektif ini bisa berasal dari aktivitas atau dari aset gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, efek ini bisa berupa positif atau negatif atau bisa keduanya gitu, dan juga bisa meng-create opportunity atau bahkan ancaman gitu. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita ada misalnya aktivitas kita mengendarai mobil untuk transportasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, resiko terkait dengan penggunaan mobil sebagai alat transportasi ini, contohnya adalah misal kecelakaan gitu ya. Nah, kecelakaan ini adalah bentuk dari negative uncertainty. Ketika kita sedang mengendarai, kita tidak tahu nih apakah kita akan mendapatkan kecelakaan ini atau tidak gitu. Nah, tapi dampaknya kita bisa pastikan itu adalah ancaman bagi kita. Nah, dia bisa meng-create ancaman gitu ya untuk kita. Lalu contoh lainnya mungkin dari yang bisa positif gitu ya risiko ini, misalnya dari corona sekarang ini ada semakin meningkatnya tingkat positivity rate di Indonesia gitu, semakin meningkat juga pembatasan seperti ada PPKM darurat gitu ya. Nah, untuk orang seperti saya gitu yang tinggal sendiri, ada resiko-resiko seperti saya nggak bisa belanja barang keperluan sehari-hari gitu atau bahan pokok untuk makanan sehari-hari di supermarket atau di pasar gitu karena adanya pembatasan darurat ini. Nah, ini memang menjadi negatif risk gitu ya, negatif impact gitu kepada saya nggak bisa pergi belanja. Tetapi at the same time ini juga menjadi positive impact gitu karena selain dari pergi ke supermarket atau ke pasar gitu, ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mendeliver pangan yang ingin kita beli ini melalui aplikasi gitu ya, kayak misalnya contohnya Happy Fresh gitu dan teman-teman lainnya gitu. Nah, ini adalah opportunity bagi kita untuk learning something new, untuk belanja menggunakan aplikasi dan juga opportunity bagi si pembuat aplikasi itu sendiri. Jadi risk itu nggak selamanya ancaman atau nggak selamanya negatif, bisa jadi positif. Lalu selanjutnya ada terminologi terkait dengan IT risk. Nah, kita sudah paham tadi resiko itu adalah effect of uncertainty. IT risk itu effect of uncertainty di IT gitu. Nah, ini adalah potensial dari vulnerability atau kerentanan yang kita miliki itu dieksploit sehingga bisa menyebabkan ancaman gitu. Nah, vulnerability yang dieksploit itu dari mana aja? Asalnya itu bisa dari aset atau bisa dari group of aset kita gitu. Nah, ini bisa berdampak signifikan ke bisnis dalam hal mungkin bisnis interaction dan lain-lain gitu. Lalu ada risk management. Nah, setelah kita tahu bahwa kita punya resiko yang bisa menyebabkan disruption to business dan juga resiko ini negatif gitu, memberikan ancaman kepada kita harus mengelola resiko ini. Nah, resiko risk management sendiri atau pengelolaan resiko itu adalah coordinated activities atau aktivitas yang terkoordinasi untuk mengelola dan juga mengendalikan organisasi kita dengan mempertimbangkan resiko gitu. Jadi pada saat kita pertama establish perusahaan, pada saat kita pertama establish perusahaan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari sisi resikonya. Misalnya kita mau bikin suatu departemen HR gitu, apa aja sih resiko dari departemen HR ini gitu. Ada resiko kita mau hire kompeten employee, tapi ternyata HR-nya nggak kompeten. Nah, ini adalah bentuk dari risk management. Jadi risk management itu kita mengelola organisasi kita dengan mengkonsiderasikan resiko. Gitu. Nah, untuk risk management sendiri secara general itu terbagi menjadi beberapa aktivitas sebagai berikut. Pertama, kita identifikasikan dulu resikonya. Nah, kita identifikasikan resiko itu bisa dari bisnis prosesnya. Jadi misalnya ada bisnis proses tentang pengelolaan keuangan dari finance, proses terkait dengan pengelolaan SDM itu ada di HR, lalu IT juga itu kita bisa identifikasikan dari proses-prosesnya gitu. Ada proses development di sana, proses operasional, dan lain-lain. Lalu kita bisa melihat dari ancaman-ancaman yang mungkin berpotensi gitu untuk mengganggu bisnis kita. Nah, ini kita bisa menyontek dari industri yang similar dengan kita, ternyata misalnya ada kebocoran informasi, nah itu bisa menjadi resiko kita juga, karena kita mengelola informasi. Kalau ada vulnerability, kerentanan, jadi misalnya kita bikin aplikasi, kita misalnya punya jaringan gitu ya, untuk dua group of user, bisa dari public dan juga untuk private ke employee kita. Nah, kita punya vulnerability, dari pembagian jaringan ini bisa jadi ada celah gitu. Bisa jadi ada celah yang bisa dieksploit sama hacker melalui jaringan yang kita segregate ini, kita bagi menjadi dua. Lalu bisa dari asetnya sendiri, contohnya kita bisa identifikasi resiko terkait dengan penggunaan server, penggunaan jaringan, penggunaan software gitu. Misalnya kita pakai software untuk encryption. Nah, belum tentu encryption yang kita gunakan dari software ini, kita utilize dari software ini,
cukup mengamankan kita gitu. Bisa jadi software ini justru yang bakal mengeksploitasi kita karena dia sudah tahu key encryption kita gitu. Nah, itu adalah identifikasi resiko dari aset. Lalu bisa identifikasi resiko dari causes atau event. Misalnya kita punya event ada serangan virus gitu. Nah, itu event yang sudah terjadi di perusahaan kita, kita ingin meminimalisir ke depannya agar tidak ada kejadian yang sama. Nah, event ini yang kita identifikasikan sebagai resiko dan akan kita analisa ke depannya. Atau bisa jadi dari internal atau external issue seperti pandemi. Nah, ini juga bisa kita konsiderasikan menjadi risk. Misalnya risknya adalah karena ada pandemi, semua orang bakalan WFH, dari yang awalnya kita bisa mengkontrol penggunaan informasi dan juga penggunaan infrastruktur dari kantor gitu. Misalnya kalau ada laptop itu kita pakai laptop kantor gitu. Nah, ini sekarang mereka akan WFH gitu. Ada potensi resiko misalnya penggunaan WiFi yang tidak secure gitu ya. Jadi itu bisa berdampak ke kebocoran informasi juga. Nah, setelah kita identifikasikan resikonya, kita lakukan analisa. Analisa ini kita melihat dampak dari resiko yang sudah kita identifikasikan ke bisnis kita. Nah, dampaknya sesignifikan apa sih gitu? Misalnya dampaknya bisa membuat bisnis itu stop atau bisnis itu nggak berjalan gitu. Nah, itu kita identifikasikan impact-nya, lalu kita identifikasikan likelihood-nya. Likelihood itu kemungkinan. Misalnya tadi penggunaan mobil gitu, risikonya kecelakaan. Setiap kali kita menggunakan mobil, kita pasti akan ada risiko kecelakaan ini gitu. Jadi likelihood-nya sangat sering. Nah, tapi misalnya kita tidak menggunakan mobil gitu, kita hanya sebagai istilahnya pengendara gitu ya. Jadi cuma ikut serta di mobil ini, kita tidak mengendarai mobil ini, kita juga bisa terpapar ke risiko kecelakaan gitu. Tapi hanya pada saat kita ikut serta di mobil ini gitu. Jadi likelihood-nya berkurang daripada orang yang menyetir mobilnya sendiri. Lalu kita identifikasikan existing control-nya. Existing control-nya adalah kontrol yang sudah kita terapkan saat ini. Misalnya kalau misalnya kita tadi mengendarai mobil, existing control kita itu adalah kita pakai seat belt. Jadi walaupun ada kecelakaan, kita meminimalisir dampaknya dengan sudah pakai seat belt nih, sudah ada safety-nya gitu. Nah, risk analysis ini kita lakukan untuk mengidentifikasikan risk level kita. Risk level kita dapatkan dari likelihood dikali impact. Jadi seberapa sering dikali dampaknya sebesar apa. Nah, nanti risk levelnya itu bisa menjadi high, medium, atau low. Nah, ini kita lihat dari dampak dikali likelihood-nya. Jadi, walaupun dampaknya signifikan, tapi hanya terjadi misalnya 3 tahun sekali, gitu, bisa jadi risk levelnya low. Karena dampak segede itu, kemungkinan keterjadiannya sangat kecil. Gitu. Nah, ini risk level ini bisa kita turunkan menjadi risk matrix. Impact dan likelihood itu kita kuantifikasikan atau bisa kita identifikasikan sebagai high, medium, low. High, medium, low juga bisa kita kuantifikasikan. High itu nilainya 3, medium 2, dan low. Lalu kita lakukan perkalian gitu dari impact dan likelihood ini. High kali high adalah high, high dikali medium masih high, medium dikali medium itu medium, dan seterusnya gitu. Sampai yang paling akhir ada low dikali low itu adalah risk yang low. Nah, ini akan kita coba jelaskan nanti pada case study-nya. Sebelum case study, saya akan menjelaskan tahapan terakhir dari risk management, itu adalah risk treatment. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai resikonya, apakah dia high, medium, atau low, kita akan menerapkan kontrol tambahan. Misalnya kita tahu kalau misalnya ada resiko kecelakaan terkait dengan penggunaan mobil, kita sudah pakai seatbelt, tapi resiko ini masih ada, kita tambahkan airbag gitu misalnya. Ini adalah risk treatment. Nah, risk treatment ini ada 4 metodenya, bisa kita kurangi resikonya dengan menambahkan kontrol tambahan seperti airbag tadi, atau kita bisa menerima resikonya, karena resiko ini kita kategorikan low gitu, atau tidak ada mitigasi yang bisa kita lakukan untuk resiko ini. Atau kita bisa transfer resikonya, kita bisa berbagi resiko ini kepada pihak asuransi dan lain-lain, atau kita bisa meng-avoid. Jadi avoid itu contohnya misalnya kita pakai mobil untuk berkendara, ada resiko kecelakaan, ya udah kita nggak pakai mobil gitu, kita pakai yang lain, alat transportasinya seperti KRL dan lain-lain. Oke, selanjutnya aku coba berikan contoh dari case study terkait dengan penggunaan data center on-premise. Nah, jadi data center itu ada 2 jenisnya, data center on-premise physical yang ada di ground gitu kita nyebutnya, dan satu lagi ada yang di cloud gitu. Jadi di cloud ini kita menyewa server milik orang lain gitu, seperti AWS dan lain-lain. Nah, untuk case study yang risk management ini, aku akan bawa terkait dengan data center on-premise atau data center yang ada fisikalnya di ground gitu ya. Nah, untuk data center on-premise ini ada resiko-resiko yang bisa kita identifikasikan, contohnya kebakaran gitu. Karena misalnya kita naruh data centernya itu lokasinya
di kantor kita. Nah, kantor kita ini ternyata konslet gitu, atau ada orang yang buang rokok sembarangan, atau tiba-tiba emang ada orang yang hidupin api aja gitu. Nah, data center kita yang ada di kantor kita ini juga terdampak dari kebakaran itu. Nah, jadi ada resiko seperti kebakaran, lalu karena ada kebakaran jadinya servernya tidak bisa digunakan, kita mau connect ke server ini, aplikasi kita tuh jadi fail gitu, nggak bisa connect ke servernya. Dan juga ada resiko-resiko lain yang misalnya kita udah tahu nih bakalan fail gitu servernya gitu, ya udah kita harusnya punya backup gitu, ada backup site yang bisa kita gunakan untuk memulihkan data kita apabila ada satu server yang rusak, server lain itu masih hidup gitu istilahnya. Nah, ini backupnya juga nggak tersedia gitu. Nah, ini adalah resiko-resiko dari penggunaan data center on-premise, bukan data center yang cloud. Nah, setelah kita identifikasikan resiko ini, kita turunkan, kita analisa gitu, apa aja sih dampaknya dari resiko-resiko ini gitu. Nah, misalnya tadi yang fail to connect to server gitu ya. Ini aplikasi kita yang mau connect ke server. Jadi pengguna itu mau pakai aplikasi kita, harus manggil server tapi nggak connect. Jadinya aplikasinya itu error gitu. Nggak kelihatan apa-apa di aplikasinya. Nah, application dampaknya itu bisa jadi application atau service kita unavailable to customer kita. Dan ini untuk perusahaan yang IT enabler, seperti mungkin Tada ya di sini, karena bisnis drivernya itu dari aplikasi gitu, revenue-nya di-generate dari aplikasinya. Kalau aplikasi yang nggak tersedia berarti bisnisnya juga terinterrupt gitu, atau bisnisnya juga tidak tersedia, tidak bisa men-generate value gitu. Nah, jadi dampaknya ini sangat signifikan gitu, bisa menyebabkan business interruption. Lalu untuk likelihood-nya mungkin kejadiannya cuma 1 atau 2 kali setahun gitu, karena jarang-jarang banget ada kebakaran gitu. Paling event doang kalau ada tetangga yang kebakaran, kita ikut kebakaran gitu ya. Atau konslet juga kejadiannya cuma pada saat maintenance gitu. Sisanya jarang banget nih kabel dicabut-cabutin atau kabel itu di-disconnect gitu ya. Cuma pada saat maintenance. Nah, jadi likelihood-nya kejadiannya sangat jarang, mohon maaf, jarang gitu likelihood-nya, hanya 1 atau 2 kali dalam 1 tahun. Nah, lalu kontrolnya kita lihat juga gitu. Dari analisa tadi ada 3, impact, likelihood, sama kontrol. Kontrolnya kita lihat untuk fire, ternyata kita belum punya fire suppression tools gitu, atau kita belum punya APAR, alat pemadam kebakaran. Nah, kalau kejadian kebakaran ini, kita tuh nggak bisa memulihkan, atau kita nggak bisa meminimalisir dampak kebakarannya karena kita nggak punya APAR. Atau kita nggak punya backup site gitu, walaupun misalnya kebakaran, at least kita punya satu data center backup gitu di lokasi yang berbeda. Bisa jadi di beda pulau atau di beda kantor gitu ya. Nah, ini kita juga nggak punya gitu. Jadi satu-satunya server kita, satu-satunya data center kita itu yang ada di kantor kita gitu misalnya. Nah, lalu juga mereka misalnya udah punya nih backup gitu, tapi mereka nggak pernah perform backup file restoring test gitu. Backup file restoring test ini misalnya kita udah backup ya data kita. Nah, itu kita coba pulihkan. Jangan sampai pada saat ada kejadian disaster, kita coba backup, ternyata datanya itu korup gitu. Nah, satu contoh misalnya dari klien kita itu pernah ada kejadian gitu, dia udah melakukan backup selama 2 tahun lamanya, jadi semua aplikasinya ada 17, itu semuanya dilakukan backup selama 2 tahun, kejadian nih ada server down gitu selama 2 jam, dia coba pulihkan datanya, ternyata datanya itu korup sama sekali, dari 2 tahun itu nggak ada yang bisa dibalikin atau dipulihkan. Nah, ini dampaknya sangat signifikan gitu. Misalnya kita punya data terkait data gaji gitu, data karyawan gitu. Karyawannya baru join 1 tahun belakangan ini. Nah, data-data yang di situ yang 1 tahun itu juga nggak bisa dipulihin gitu. Jadi misal kita mau bayar gaji pun nggak bisa gitu, karena kita nggak punya basis datanya gitu. Jadi ini juga bisa menyebabkan business interruption gitu. Ini salah satu bentuk dampak dari kita nggak melaksanakan backup restore secara berkala. Setelah kita analisa resikonya seperti apa dari impact, likelihood, dan kontrol, selanjutnya kita evaluate risk levelnya. Jadi tadi kita pakai matriks ini, ada impact dikali likelihood, high, medium, low. High, medium, low. Kalau kita lihat dari impact-nya itu sangat signifikan karena menyebabkan business interruption, jadi kita nyebutnya dia high dari levelnya, dari dampaknya, level dampaknya. Lalu untuk likelihood-nya ya medium lah gitu, jarang terjadi gitu. Paling banyak itu 2 kali dalam 1 tahun. Jadi mediumnya, likelihood-nya juga medium. Lalu kontrolnya kita melihat ini banyak banget kontrol-kontrol yang belum diterapkan. Jadi kita menyebutnya kontrolnya ini juga not adequate atau tidak mencukupi. Nah, kalau kita melihat dari evaluation-nya, likelihood dikali impact, high dikali medium gitu ya. Impact-nya high, likelihood-nya medium. Itu levelnya ada di high. Jadi resiko ini levelnya itu adalah high gitu. Jadi kita melakukan identifikasi resiko seperti ini, siklusnya kita identifikasi resikonya apa, analisis, dan dievaluate. Setelah kita mendapatkan risk level ini, baru kita tentukan treatmentnya. Jadi tadi resiko yang terkait dengan kebakaran, lalu ketidaktersediaan, dan juga backup tadi, kita nyatakan high gitu. Ini treatmentnya seperti apa ke depannya. Kita udah tahu nih ada resiko setinggi ini, terus mau diapain nih resikonya supaya nggak tinggi lagi gitu, atau bisa jadi medium atau jadi low gitu ya.
Nah, metodenya yang pertama kita bisa accept. Jadi accept itu kita menerima resiko kita dengan nggak menambahkan additional control atau pengendalian tambahan. Jadi kita udah tahu resikonya seperti itu, ya udahlah terima aja gitu. Misalnya contohnya kita menggunakan cloud gitu ya, walaupun ada resiko yang sangat tinggi gitu terkait dengan kalau ada ransomware di penyedianya, providernya, bisa jadi ransomware itu juga terdampak ke kita gitu. Itu adalah resiko penggunaan server cloud gitu. Nah, tapi resiko ini juga ya kita udah tahu ada resiko ini, ada jaminannya paling nanti akan dipulihkan sama si providernya. Kita nggak bisa melakukan mitigasi apapun, jadi kita terima aja resikonya walaupun resiko ini dikonsiderasikan sebagai tinggi. Atau resiko-resiko yang kita konsiderasikan sebagai low itu juga bisa kita terima. Karena resiko yang low itu sudah bisa diterima, tidak ada dampak lagi, tidak ada kecenderungan kejadian lagi gitu. Nah, atau bisa kita minimalisir, kita kurangi resikonya dari levelnya high, kita kurangi jadi medium, atau kita kurangi jadi low. Nah, kita mengurangi resiko ini dengan reducing the impact or likelihood dari resikonya dengan menambahkan additional control. Seperti tadi belum ada APAR, kita tambahkan APAR gitu. Atau misalnya ada resiko overheating gitu, karena pakai AC-nya nggak sentral, kita pakai PAC gitu, lebih sentral. Atau misalnya ada resiko terkait ketidaktersediaan gitu selama 5 menit, karena ada rilis gitu, kita bisa pakai UPS. Jadi ada kontrol-kontrol tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengurangi resiko kita. Atau kita bisa mentransfer resikonya gitu. Jadi transfer resiko ini kita bisa membagikan resiko kita kepada third party, seperti misalnya kita punya data center di kantor gitu. Nah, kita tahu ada banyak resiko penggunaan data center di kantor seperti kebakaran, ada banjir gitu, ada kerusakan gitu karena rayap gitu ya. Kita pindahkan data center ini ke third party yang menyediakan ruangan data center seperti data center co-location gitu. Nah, itu kita bisa sharing resikonya, jadi mereka juga mempertimbangkan resiko-resiko terkait kebakaran, nggak cuma kita doang gitu, ada pihak lainnya yang mempertimbangkan ini, dan mereka bisa menambahkan kontrol yang lebih adequate gitu. Atau bisa kita asuransikan kepada, misalnya kalau ada kebakaran, kita bisa asuransikan ke building manajemennya gitu. Jadi ke building management kalau misalnya ada kebakaran, ada pemulihannya, sekian persen profit atau sekian persen pengurangan dari sewa gitu ya, biaya sewa bangunan. Nah, atau yang terakhir kita bisa avoid resikonya dengan memutuskan untuk tidak melaksanakan aktivitas yang dapat menyebabkan resiko. Seperti contohnya tadi penggunaan cloud, ya kita tahu ada banyak resiko, atau penggunaan on-premise itu banyak resikonya, ya udah kita decide untuk enggak pakai on-premise, kita pakai cloud. Atau seperti tadi mengendarai mobil ada kecelakaan, ada resiko kecelakaan, ya udah kita nggak pakai mobil gitu untuk transportasinya, kita pakai alat transportasi lainnya. Nah, untuk best practice dari pengelolaan resiko ini sendiri, ada satu best practice yang general, ini ISO 31000 versi 2018. Ini bentuknya adalah guideline, jadi guideline itu adalah panduan untuk kita mengimplementasikan suatu sistem pengelolaan gitu ya. Seperti risk management ini, jadi panduannya kita harus melakukan apa di risk identification, apa-apa saja aset yang harus kita identifikasikan, itu ada panduannya di sana. Dan karena ini bentuknya adalah panduan, ini tidak bisa diaudit gitu. Jadi tidak ada sertifikasinya untuk panduan ini gitu. Nah, tapi panduan ISO 31001 ini bersifatnya sangat general gitu. Jadi berlaku untuk financial juga, untuk human resource juga, untuk asset management juga, tidak spesifik kepada IT. Untuk yang spesifik kepada IT itu ada 3 best practice yang bisa digunakan. Yang pertama ISO 27005/2018, ini terkait dengan risiko dalam information security. Nah, ini sudah spesifik kepada IT, tapi IT security gitu ya. Di sini juga sudah inline dengan ISO 27001 terkait dengan pengelolaan keamanan informasi. Jadi ISO 27001 ini bagaimana kita mengendalikan keamanan informasi di perusahaan. ISO 27005 ini adalah risk manajemennya gitu. Jadi apa aja risiko-risiko yang bisa kita identifikasikan dari keamanan informasi, perlindungan keamanan informasi kita. Nah, lalu di ISO 27005 ini juga sudah punya 4 treatment method yang sama dengan yang sebelumnya, ada accept, avoid, transfer, dan juga reduce. Lalu ada best practice lainnya, ini dari NIST Special Publication 839. Nah, untuk NIST Special Publication ini adalah risk management untuk security and privacy control. Jadi kalau di ISO 27005 ini sifatnya masih tradisional, tidak mempertimbangkan seperti privacy, lalu ada data loss prevention, cloud security, itu belum dipertimbangkan di 27005. Di NIST Special Publication ini sudah mempertimbangkan itu, jadi lebih modern dan lebih automation gitu. Resiko-resiko yang terkini itu sudah diidentifikasikan pada NIST yang Special Edition 839.
dan dia juga lebih kompleks gitu. Kalau sebelumnya di ISO 275 dan ISO 31000, stepnya itu ada 4, risk identification, analysis, evaluation, dan juga treatment. Kalau di NIST special publication ini ada 9 stepnya, jadi lebih kompleks. Termasuk di sana kita mengidentifikasikan threat dan juga vulnerability dari aset dan juga resources yang kita miliki. Jadi tidak hanya identifikasi asetnya, kita identifikasikan juga threat dan vulnerability dari asetnya gitu. Dan untuk treatment-nya juga dia lebih banyak, ada 6 pilihan untuk treatment, termasuk ada research, dan juga ada terkait dengan transfer, saya lupa nama nyebutnya apa, tapi itu dia transfer bukan ke pihak ketiga, tapi pihak di internal kita gitu. Nah, lalu ada yang terakhir itu ada ISAKA Risk IT, ini lebih current, baru dikeluarkan di tahun 2019. Ini adalah risk management framework yang disusun oleh ISAKA Expert. Jadi ISAKA Expert itu adalah orang-orang yang sudah certified di Information Security Auditor, Information Security Master. Nah, mereka sudah certified, jadi mereka melakukan assessment terkait dengan risiko yang terjadi di IT, itu dituangkan di dalam ISAKA Risk IT, dan juga dari konsultan-konsultan seperti EY, IBM, PwC, Deloitte, Swiss Life, dan KPMG. Jadi secara metodologinya juga ISAKA ini sudah mempertimbangkan experience dari konsultan dan juga experience dari expert gitu. Jadi tidak hanya best practice tapi juga common practice dari hasil experience-nya si konsultan ini gitu, atau experience dari expert. Nah, dia sudah menginclude 3 domain dari IT risk. Pertama risk governance, risk evaluation, dan terakhir itu risk response gitu. Jadi risk governance itu termasuk dari planning sampai dengan kita maintaining gitu ya. Jadi satu siklus dari governance itu dituangkan di dalam risk management ini. Dan untuk treatment juga sama, ada 4 seperti dari ISO 27 dan juga ISO 31. Nah, secara kompleksitinya mengikuti dari alur yang tadi saya sampaikan untuk best practice-nya. Jadi yang less kompleks itu ISO 27 dan paling kompleks itu ISAKA Risk IT, karena di sini sudah mempertimbangkan risk governance gitu. Jadi kita ada planning untuk risk-nya sampai dengan nanti selesai kita melakukan satu siklus risk management itu ada monitoringnya. Oke. Nah, apa sih importance-nya dari kita mengelola resiko di perusahaan kita? Yang pertama, kita bisa saving valuable resource seperti time, income, asset, people, and also property. Jadi, kalau misalnya kita tahu nih, resiko menggunakan aset on-premise atau server on-premise itu banyak banget, dengan server on-premise itu mahal banget gitu, kita bisa meminimalisir resiko itu dengan ya udah kita nggak pakai on-premise, kita pakai cloud yang lebih murah. Gitu. Itu salah satu contohnya dari kita mengidentifikasikan risiko gitu. Jadi kita punya decision making yang lebih konkret gitu ya, ada faktanya gitu. Kalau kita mau bikin suatu decision terkait dengan saving valuable resource ini. Lalu yang kedua, kita juga meng-create saving and secure environment untuk staff kita, visitor dan customer gitu. Kalau ada risiko kebakaran, kita tambahkan kontrol, ya kemungkinan dampaknya itu nggak signifikan dengan kayak tiba-tiba kantor kita kebakaran, lalu bisnis kita tidak bisa jalan, itu kan tidak safe ya, dan tidak secure juga untuk staff kita gitu. Bisa jadi mereka kehilangan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, bisa mengurangi legal liability dan juga meng-increase performance kita. Jadi risiko-risiko yang menghambat performance di pekerjaan kita itu sudah kita identifikasikan di awal. Dan yang terakhir, kita juga bisa mendefine insurance plan kita, jadi kemana sih kita mau investasi gitu, aset kita ini mau kita yang mana sih yang mau diasuransikan gitu. Kita melihat dari resiko yang paling minimal, itu yang resiko yang paling dampaknya tinggi gitu. Nah, itu yang kita asuransikan. Atau ya resiko yang tinggi itu tidak kita gunakan gitu. Jadi tidak ada asuransi mahal yang harus dibayarkan secara berkala gitu. Nah, lalu topik yang kedua adalah information security. Nah, di sini ada 2 keyword, information dan ada security. Yang pertama, information. Information ini adalah is a set of data that has been processed into a meaningful form for the recipient and useful for current and future decision making. Jadi data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga memberikan form meaningful form, gitu. Misalnya bentuknya analisis atau data lainnya yang bisa digunakan untuk decision making oleh recipientnya. Nah, informasi ini seperti apa? Informasi yang hard copy itu termasuk informasi yang ada di aplikasi itu juga termasuk adalah informasi. Jadi informasi itu adalah data yang sudah diproses, gitu ya. Nah, untuk information security itself adalah an effort to protect against various threats to information to ensure business sustainability. Jadi kita apa sih effort yang kita gunakan untuk memproteksi data kita ini, untuk meminimalisir risiko kita, memastikan bisnis ini tetap sustain, dan juga untuk increase investment and business opportunities gitu. Jadinya kita bisa
meminimalisir resiko terkait dengan kebocoran informasi. Nah, untuk information security itself itu ada objektif yang harus kita penuhi. Ada 3 aspek yang kita penuhi, kita sebut sebagai information security objektif. Yang pertama ada confidentiality, ini terkait dengan kita memastikan bahwa informasi yang ingin kita sampaikan itu hanya dapat diakses oleh authorized party atau pihak yang terotorisasi, pihak yang berwenang untuk authorized activity. Jadi untuk activities yang legal aja gitu, jangan aktivitas yang ilegal. Mungkin aksesnya sudah kita berikan, tapi ternyata aktivitasnya tidak ilegal. Nah, itu aspek confidentiality yang tidak terjamin gitu ya. Nah, aspek kedua dari keamanan informasi adalah integrity. Jadi integrity ini kita memastikan data kita itu akurat, komplit, dan juga diproses sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan kita gitu. Dan yang terakhir adalah availability. Availability adalah ketersediaan, di mana kita memastikan informasi kita itu selalu tersedia kapanpun dibutuhkan oleh user gitu. Contohnya misalnya ada user yang menggunakan transaksi di e-commerce gitu untuk belanja gitu. Informasi yang dia butuhkan di situ adalah data produknya, apa aja sih produk-produk yang dijual sama seller ini, sellernya siapa, lalu ada harganya, dan juga bagaimana cara kita bertransaksi agar barang ini bisa kita purchase gitu, bisa kita beli. Itu adalah information yang dibutuhkan sama customer dan kita harus memastikan itu selalu available gitu. Jadi setiap kali customer pengen belanja, data itu selalu tersedia gitu. Jangan sampai ada data yang tidak tersedia. Kalau data itu tidak tersedia, berarti information security objective ini sudah fail gitu ya, tidak terpenuhi. Nah, dengan kita menjaga 3 aspek keamanan informasi ini, kita dapat memastikan bahwa information kita itu sudah secure gitu. Karena kita sudah memastikan information security-nya sudah kita kelola dengan baik. Contohnya dari implementasi, contoh dari case tadi yang mungkin kebocoran informasi atau ketidaktersediaan informasi sebagai berikut. Nah, ini aku ngambil contoh dari application unavailability. Sebutlah si Budi ini gitu ya, misalnya dia pengen belanja di e-commerce gitu. Di jam tertentu doang, di jam 2 sampai dengan jam 3, karena lagi ada flash sale untuk hari gajian gitu, payday flash sale gitu misalnya ya. Nah, dia ingin melakukan transaksi dari jam 2 sampai jam 3 untuk barang yang diinginkan gitu. Karena ya kalau misalnya dia nggak melakukan transaksi di jam itu untuk barang itu, bisa jadi dia nggak dapat barangnya karena barangnya udah habis stok atau promonya udah nggak tersedia lagi gitu. Sedangkan promonya misalnya gede-gedean 50% gitu. Nah, si Budi ini mengakses aplikasi e-commerce tersebut. Dengan dia mengakses berarti dia meng-ping ya, ping dari servernya supaya servernya ini respon memberikan tampilan dari aplikasinya gitu. Nah, ternyata dari servernya ini nggak bisa gitu, servernya unavailable. Jadi waktu dia buka aplikasinya error gitu, nggak tersedia kepada si Budi. Nah, Budi ini nggak bisa belanja akhirnya gitu. Nah, ini kan sangat signifikan ya dampaknya ke bisnis kita gitu, karena bisnis kita want to generate revenue dari transaksi mereka, tapi mereka nggak bisa bertransaksi gitu. Jadi bisnis kita juga terganggu. Nah, setelah kita mengetahui ini ada kasus seperti ini, kita lakukan investigasi lebih lanjut gitu. Pertama kita cek dari sisi kita monitor gitu ya, dari pakai monitoring tools, kenapa sih server ini nggak bisa di-ping gitu. Udah kita coba ping ternyata nggak bisa, harus dicek langsung ke physical servernya. Nah, waktu kita cek di physical servernya, ternyata server rundown-nya itu atau pintu dari servernya itu kebuka gitu, dan nggak ada yang ngelihat sama sekali gitu. Pas kita tanyain, oh iya Pak, soalnya terakhir kali kita masuk ke data center kita itu 1 minggu yang lalu gitu untuk ngecekin suhu dan lain-lain. Kita nggak pernah masuk lagi selama 1 minggu itu. Jadi nggak ada yang tahu kejadian dari minggu lalu sampai minggu ini gitu. Kenapa sih servernya tiba-tiba raknya kebuka gitu dan nggak ada yang lihat gitu. Nah, ternyata waktu dicek lagi servernya udah ada ransomware gitu. Jadi ini server terkunci, sama sekali terkunci, nggak bisa diakses, dan si hackernya ini minta tebusan gitu berapa miliar gitu, seperti yang udah kejadian di hari ini apa kemarin gitu ya, baru ada kejadian di satu e-commerce gitu, datanya, mohon maaf, satu bank itu ransomware juga dihack dan diminta untuk bayar berapa miliar gitu ya. Nah, kita udah tahu nih ada kasus seperti ini, kita lakukan investigasi lagi, dalam 1 minggu itu kita coba cek dari audit trailnya itu dari CCTV kita. Oke, nggak ada yang ngelihat gitu selama 1 minggu ini. Mungkin CCTV kita nggak record. Nah, waktu kita cek CCTV-nya ada sih di ruangan server, tapi nggak ada data yang bisa dipulihkan selama 1 minggu gitu. Nah, kita cek ke infrastruktur manajernya sebagai PSC, kenapa sih ini nggak ada record sama sekali CCTV-nya gitu, cuma ada record dari jam 12 malam gitu, 12 malam hari ini gitu. Nah, si infrastruktur manajernya bilang dia tuh nggak pernah ngelakuin backup CCTV-nya, jadi CCTV-nya itu cuma nyimpan data 1 hari, nggak nyimpan data
sebelum-sebelumnya gitu, nggak nyimpan data sampai 1 minggu, 2 minggu, karena nggak ada storage capacity gitu. Dia udah pernah komplain ke manajemen, ternyata manajemen bilang, nggak perlu banget tuh storage CCTV gitu. Pakai aja storage-nya buat yang lain yang lebih kritikal gitu. CCTV mah nggak kritikal, jadi nggak usah di-upgrade kapasitinya gitu. Nah ini ternyata dampaknya ya nggak tersedia gitu record buat kita investigasi. Setelah itu ya udah kita cari metode lain nih gimana kita investigasinya. Oh ya udah kita kan punya fingerprint log ya. Nah kita bisa ngeliat dari log situ gitu siapa sih terakhir kali yang masuk ke dalam server room dari si fingerprint ini. Nah pas kita lihat dari fingerprintnya ternyata yang terakhir masuk ke situ security dari kantor kita gitu. Kita tanya dong security-nya gitu. Pak ngapain masuk ke sini gitu? Ada aktivitas apa gitu? Kok bisa ada servernya raknya kebuka gitu? Nah, dia bilang dia tuh cuma menemani maintenance vendor gitu. Jadi ada vendor maintenance yang mau ngecekin server gitu. Nah, dia temenin gitu. Setelah itu ditanyakan siapa sih Pak yang masuk kemari? Ya vendor sih Mas, katanya kan vendor yang langganan kita. Ya udah saya kasih masuk aja gitu. Nah, tanpa dia ngecek validitas dari vendor ID-nya gitu. Nah, dia tunjukin vendor ID-nya, ini vendor ID-nya diinvestigasi ke vendor database, ternyata ID-nya sama tapi fotonya diganti gitu. Foto dari si ID card vendor ini. Nah, ternyata si vendor ini adalah impersonator. Jadi dia itu punya data ID-nya vendor, namanya siapa, bekerja di mana gitu, dia punya data itu, dan dia ganti fotonya, profile picture-nya jadi dia gitu, supaya nanti waktu masuk itu lebih meyakinkan, oh iya nih mukanya sama gitu, tanpa dicek lebih lanjut ke vendor database. Nah, dicari tahu lagi nih, kenapa sih kok bisa si vendor ini punya data list vendor si perusahaan kita gitu. Ternyata pernah kejadian database leak dari notebooknya procurement personel, dan kita investigasi lebih lanjut ternyata si procurement personel ini pernah terkoneksi ke wifi yang tidak secure, dan itu wifi public. Misalnya dia lagi WFH di Bali gitu ya, WFH di Bali ini banyak public wifi yang bisa digunain, dia gunakan, tapi dia nggak ngelihat lagi gitu kalau itu wifi public yang bodong gitu, misalnya ada middleman-nya yang bisa nge-record setiap aktivitas dia. Nah jadi kalau di information security itu tidak hanya kesalahan IT, tidak hanya kesalahan infrastruktur manager atau kesalahan security atau vendornya, tapi ini juga sampai ke kesalahan procurement personnel as an ordinary user gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang siapa sih yang bertanggung jawab di keamanan informasi, tidak hanya IT, tetapi semua orang yang ada di organisasi itu responsible untuk mengelola keamanan informasi di perusahaannya. Jadi tidak hanya IT, dari sisi pengamanan dari hacker, encryption, dan lain-lain, tetapi juga dari awareness ke usernya. Jadi information security itu nggak hanya melulu terkait dengan penetration testing untuk memastikan information security kita terjamin gitu, tapi juga dari awareness ke usernya. Sesimpel kayak penggunaan password yang salah gitu. Passwordnya dibuat minimal 5 karakter dan tidak pakai uppercase gitu ya, lowercase semua, itu bisa berpotensi yang menyebabkan data leak gitu. Jadi responsibility itu juga ada di user atau di ordinary employee yang di luar IT. Nah, untuk best practice sendiri ada banyak best practice untuk information security, tapi yang aku pengen enforce di sini adalah ISO 27001-2013 manajemen standar, karena di ISO 27 ini tidak spesifik IT, tetapi juga untuk pengendalian lain-lain seperti tadi ada procurement, ada human resource juga gitu. Jadi aktivitasnya tuh end-to-end ke organisasinya, tidak hanya terkait IT. Untuk ISO 27001 sendiri, ini mengenai Information Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi SMKI. Nah, part 1 ini bentuknya requirement, jadi banyak shall-nya di sana, semuanya harus dilakukan, dan itu bentuknya mandatori ya, berarti harus dilakukan, tidak opsional. Aku mau milih-milih nih mana yang mau aku pakai, mana yang enggak gitu. Bentuknya mandatori, semuanya harus dilaksanakan, dan dia bisa diaudit. Jadi ada sertifikasinya untuk ISO 27001 ini sendiri. Nah, di ISO 27001 itu pengendaliannya ada dari sisi general, di klausul, dan ada yang teknis di aneks gitu. Aneksnya ini sendiri ada 114 kontrol yang harus dilaksanakan di 14 domain kontrol dari aneks A5 sampai dengan aneks A18. Ini mencakup ada human resource security juga, jadi ada terkait HR department pada saat mereka mau merekrut karyawan baru, itu bagaimana proses background checking-nya. Pada saat ada karyawan desain, itu seperti apa exit clearance-nya. Nah, itu juga diperhatikan di information security ini, tidak hanya IT. Kalau ada terkait aset manajemen, jadi setiap aset yang ada di perusahaan kita seperti notebook miliknya HR, notebook miliknya finance, itu dikelola melalui aset manajemen. Lalu ada terkait dengan supply relationship gitu yang berkaitan dengan vendor, jadi setiap kali kita pakai vendor, mekanisme keamanan informasinya seperti apa, apakah harus ada kontrak yang terkait dengan klausul kerahasiaan,
harus ada penandatangan non-disclosure agreement gitu, perjanjian kerahasiaan, jadi mereka tidak boleh membocorkan informasi selesai proyeknya selesai di perusahaan kita gitu. Nah, itu dikelola juga di sini. Nah, untuk pembagiannya sendiri, ISO 27 seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, itu ada untuk IT department dan juga ada untuk non-IT department. Jadi, responsibility-nya itu tidak hanya di IT, tetapi ada juga di non-IT. Untuk di IT sendiri, untuk IT planning, ini biasanya di bagian perencanaan IT yang menyusun master plan IT, yang menyusun setiap project plan gitu ya. Nah, ini ada IT planning, dia ada di Annex A6 dan A17, ada 2 annex terkait keamanan informasi dari sisi organisasi dan juga business continuity atau kelangsungan bisnis. IT operasional ada 3 annex terkait akses, operasional, dan juga insiden. Lalu untuk IT development itu ada 4 annex yang terkait, itu ada terkait akses kontrol ke source code, ada terkait mekanisme ketentuan kriptografi kita, lalu ada operational security terkait dengan pemisahan environment untuk development, operasional, dan juga testing. Dan yang terakhir itu ada A14, ini memang heavy ke development, ke SDLC gitu ya. Dan yang terakhir ada IT GRC, IT Governance, Risk and Compliance, itu ada Annex A5, Information Security Policy, dan ada satu lagi di sini A18 terkait dengan kepatuhan kepada ketentuan. Nah, untuk non-IT itu ada banyak. Contohnya dari HR sendiri ada terkait human resource, lalu contohnya lagi dari logistik terkait dengan keamanan fisik seperti penggunaan CCTV, penggunaan APAR, itu kan tidak menjadi tanggung jawabnya IT gitu. Nah, ini biasanya menjadi tanggung jawabnya logistik atau building manajemennya gitu. Ini bukan menjadi tanggung jawab IT, sehingga responsibility ini kalau memang kita mau implementasi ISO 27 bisa ke logistiknya gitu. Dan juga ada untuk internal user serta customer kita gitu. Jadi semua annex-annex yang relevan seperti penggunaan password, seperti penggunaan WiFi, itu bisa kita berikan awareness kepada user kita dan juga customer kita, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam melindungi information kita gitu, keamanan informasi di perusahaan kita. Nah, untuk annex ini aku coba jelasin singkat. Dari 14 kontrol itu aku cuma bahas 4 secara general juga. Yang pertama itu terkait dengan human resource security, ada 3 kontrol di sana. Ada pertama sebelum bekerja, jadi pada saat kita mau rekrut karyawan baru, itu kita laksanakan background screening. Di sini kita bisa mengecek validitas dari identitasnya, dari KTP gitu. Lalu validitas pendidikannya benar nggak dia lulusan dari Universitas A gitu. Atau dia dulunya bekerja di perusahaan A gitu. Lalu kita juga bisa cek dari SKCK-nya. Pernah nggak dia tuh punya riwayat membocorkan informasi rahasia di perusahaan lain. Itu kita lakukan background screening agar karyawan yang masuk ke perusahaan kita itu kualitasnya terjamin. Tidak ada potensi dia akan membocorkan informasi rahasianya gitu, atau tidak ada potensi dia akan memasukkan informasinya gitu. Lalu pada saat dia sudah bekerja, itu kita juga ada bentuk pengendalian dari kita berikan awareness, apa aja sih informasi-informasi rahasia di perusahaan kita, bagaimana kita menggunakan password, lalu terkait dengan misalnya kita mau pakai informasi rahasia, sudah selesai kita pakai, itu kita pakai paper shredder, itu kita berikan awareness, dan juga penandatanganan confidentiality agreement. Jadi pada saat mereka bekerja, mereka menjaga keamanan, menjaga rahasia, atau menjaga keamanan informasi rahasia, pada saat mereka selesai bekerja di perusahaan itu, informasi rahasia itu tidak dibocorkan. Gitu. Walaupun kontrak kerjasama sudah berakhir, tapi dia masih diikat dengan non-disclosure agreement ini. Dan yang terakhir ada terkait dengan termination atau resignation and change of employment. Jadi pada saat mereka sudah resign atau ada perubahan dari sisi employment, itu bagaimana kita mengelolanya. Nah, kita bisa mengelola pakai exit clearance form, ada aset, akses, dan information yang harus dikembalikan pada saat resign. Ini kita kelola agar si karyawan ini tidak punya informasi rahasia yang masih tertinggal gitu di dia, atau aksesnya nggak ada lagi gitu, nggak ada akses ke email gitu. Email yang punya informasi rahasia itu udah kita cabut semua pada saat di resign. Lalu ada bentuk pengendalian kedua, ini aku coba bawa contohnya kriptografi, ini lebih teknis ke IT. Di kriptografi ini kita memastikan adanya proper and effective use of kriptografi untuk memastikan ada perlindungan terkait confidentiality, authenticity, and also integrity of information gitu. Nah, jadi kita bisa menentukan algoritmanya kita mau pakai apa, apakah kita pakai triple dash, kita pakai AES atau RSA, atau yang lebih secure seperti Blowfish gitu ya. Nah, untuk algoritma ini metodenya kita mau pakai apa? Apakah asimetris dengan public private key, atau kita bisa pakai yang simetris dengan private key gitu ya. Nah, setelah kita tentukan metodenya, kita tentukan juga minimum length-nya untuk encryption key kita. Apakah kita pakai 168 bit yang ini dari dash encryption, atau kita bisa pakai minimum 256 bit. Jadi itu bisa lebih dari 256 bit. Seperti misalnya RSA itu udah sekitar 2048 sampai 4086 bit. Jadi dia sudah sangat secure gitu ya.
Nah, dan kita juga tetapkan, jadi penggunaan kriptografi ini bisa seperti apa. Misalnya kita punya password database, kita lakukan hashing gitu. Lalu kita bisa pakai digital certificate pada saat pertukaran informasi, jadi lebih secure gitu, atau kita bisa pakai PGP, jadi ada encryption dari si dokumennya yang hanya bisa di-decrypt menggunakan private key atau private key dari si other parties yang akan menerima informasi itu gitu. Atau kita bisa memastikan dari website kita, kalau misalnya kita platformnya website, itu sudah SSL dan TLS gitu ya. Nah, kita juga bisa berikan awareness kepada user kita, kepada employee kita, bahwa daripada mengakses website yang HTTP, kita bisa menggunakan website yang lebih secure, yaitu HTTPS gitu. Karena HTTPS ini versi yang secure dari HTTP dan sudah terencrypt juga connection-nya gitu. Lalu selanjutnya ada physical environmental security yang A11.1 itu aku udah coba jelasin tadi di awal terkait dengan resiko kebakaran, resiko terkait dengan CCTV tadi sudah dijelaskan. Jadi aku jelaskan yang A11.2-nya ini terkait dengan penggunaan equipment. Di sini ada satu policy terkait dengan clear desk, clear screen gitu. Jadi dari penggunaan laptop kita itu clear, nggak ada informasi rahasia, dan dari desk meja kita bekerja itu juga clear. Nah, itu kita bisa berikan awareness juga kepada seluruh employee kita, bahwa pada saat mereka bekerja, dipastikan di meja kerja itu nggak ada data-data yang rahasia gitu, yang tercecer gitu di atas meja. Kalau ditinggalkan, ya bisa jadi ada orang yang mengambil informasi rahasia itu, atau ada yang mencoba untuk foto gitu ya, informasi rahasia itu. Nah, itu kan ada potensi kebocoran informasi. Lalu PC laptop juga secure gitu, kita pakai lock screen. Meeting room board-nya itu juga dihapus kalau udah selesai meeting gitu. Ada kejadian di klien kita sempat ketemu pada saat audit, mereka ngegambar topologi jaringan di whiteboard-nya gitu. Nah, terus whiteboard-nya itu ada letaknya di ruangan umum gitu, jadi bisa diakses oleh vendor gitu. Kita sempat nanya kenapa ini ada topologi jaringan di sini, sedangkan ini kan informasi rahasia gitu. Kalau ada yang bisa baca, bisa pahami, ini bisa dieksploit gitu. Mereka bilangnya mereka nggak ingat topologi jaringannya dan nggak punya dokumentasinya, jadi ya udah digambar aja gitu di whiteboard. Ini salah banget gitu. Seharusnya nggak boleh ada topologi jaringan di whiteboard, atau kalau bisa dipakai tools gitu ya untuk mengakomodir ini gitu. Jadi pada saat mereka lupa bisa ngecek dari tools yang instead of whiteboard itu. Lalu ada lain-lain juga seperti yang ini paling common mungkin ya di user gitu yang tidak paham terkait dengan keamanan informasi, jangan menyimpan user ID dan password ID itu di browser. Kalau kita lagi typing di login page gitu, biasanya muncul tuh suggestion di website yang kita pakai gitu, save this password gitu. Nah, itu bisa kita pilih never, jangan diklik allow gitu ya. Kalau kita allow, misalnya laptop kita hilang, terus laptop kita bisa dibuka sama pencuri itu gitu, dia bisa akses ke website ini, ke email, walaupun email kita sudah kita logout, kalau kita simpan password dan user ID-nya, dia masih bisa buka lagi gitu, masih bisa login lagi gitu. Jadi useless gitu kalaupun kita udah coba untuk logout atau remove aksesnya dari laptop kita. Nah, lalu selanjutnya ada terkait SDLC yang akan kita bahas nanti. Nah, itu dari sisi ISO 27001 ada 3 kontrol yang dikendalikan. Yang pertama itu security requirement-nya. Jadi pada saat kita planning, kita mendefinisikan apa aja sih security requirement kita. Misalnya login page-nya harus secure gitu. Terus login-nya juga kalau misalnya password-nya itu salah atau misalnya user ID-nya salah, ya ditunjukkan informasinya hanya user or password is wrong. Nggak disebutkan user aja yang user ID-nya yang salah atau password-nya yang salah gitu. Karena itu bisa dipakai untuk menebak-nebak gitu ya dari hackernya gitu. Dia bisa coba bypass gitu. Nah, atau dia bisa coba brute force gitu. Nah, itu security requirement yang kita harus definisikan pada saat awal pengembangan. Nah, di requirement sendiri, kalau di fase SDLC, itu seperti ini SDLC yang umum gitu, flow-nya, yang ini yang security-nya. Jadi requirement kita define, ada apa aja requirement-nya, kita pertama harus ada security training, jadi untuk setiap employee atau personil yang akan terlibat di dalam development ini harus mendapatkan security training, seperti apa mengakses source code, seperti apa nanti bentuk codingannya, itu kita berikan security awareness gitu. Lalu kita juga lakukan threat modeling, jadi setiap kali ada resiko terkait dengan keamanan informasi di development ini kita lakukan risk assessment-nya, apa aja threat-nya, apa aja vulnerability-nya gitu. Lalu kita desain software-nya juga kita naruh security specification-nya di desainnya itu. Jadi login page-nya seperti apa, event log-nya seperti apa, itu kita definisikan pada tahapan software design. Lalu setelah itu kita coding, kita testing, dan testing ini juga mencakup security testing seperti penetration test. Nah, itu di tahapan security requirement, kita bisa gambarkan flow-nya seperti ini, dan kita bisa menyediakan documented information yang dibutuhkan pada saat requirement. Lalu di A14.2, ini terkait dengan pengembangannya, how we
manage the security in development and support process gitu. Ini bisa melalui change management, jadi setiap kali ada perubahan kita dokumentasikan, atau kita bisa dari sisi environment-nya gitu, kita pisahkan untuk development, testing, dan operasional itu ada environment terpisah, jadi tidak tergabung untuk aksesnya dan juga untuk dari sisi penyimpanan datanya juga itu tidak menyatu gitu. Lalu ada technical review of application whenever operational system is changed gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan OS, misalnya di Android gitu atau di iOS gitu, si aplikasi kita tuh terdampak atau enggak itu kita pastikan juga. Ada ada patching bug gitu misalnya dari OS-nya gitu. Ternyata kita nggak bisa akomodir di aplikasi kita gitu karena pada saat OS-nya yang berganti kita harus mengubah lagi codingan kita supaya bisa support si OS-nya. Lalu kita melaksanakan testing yang tadi penetration test, lalu outsource development itu seperti apa kita kendalikan. Kalau ada pihak luar yang melakukan development, itu harus ada agreement-nya, harus kita monitoring secara berkala, source code-nya juga nggak boleh disimpan sama mereka. Itu kita definisikan. Lalu ada juga di 945, tidak di Annex 14 ini, terkait dengan akses to source code. Jadi kita untuk source code and development itu kita hanya batasi aksesnya kepada siapa gitu. Apakah hanya kepada super developer kita, super admin gitu misalnya ya. Jadi hanya lead developer kita yang bisa mengakses ke source code-nya gitu. Atau ada orang lain yang bisa akses ke source code-nya. Nah, semakin sedikit akses ya, semakin kita meminimalisir resiko ada kebocoran informasi untuk source code ini. Lalu setelah requirement kita definisikan development-nya seperti apa, lalu selanjutnya pada tahapan testing itu juga kita define requirement-nya gitu. Di sini kita bisa define dari requirement-nya, kita identifikasikan sensitif data, misalnya data-data gaji itu tidak boleh kita gunakan untuk testing, atau kita bisa pakai data gaji tersebut tapi kita masking gitu. Jadi waktu kita pakai pihak lain untuk melaksanakan testing gitu, dia tidak bisa membaca data gaji kita. Atau kita bisa pakai test management tools yang automation untuk menghindari kebocoran informasi dari testernya itu sendiri. Nah, importance dari managing security, pertama itu information is a key to modern business gitu. Jadi kalau ada kesalahan gitu di informasi kita atau ada kebocoran di informasi kita, dampaknya itu sangat signifikan gitu karena user itu juga trust-nya itu ke information-nya gitu. Bagaimana data kita tuh bisa dilindungi dari aplikasi ini, data kita bisa dilindungi dari e-commerce ini gitu. Information is a key to modern business. Jadi untuk kita memastikan customer kita itu trust sama kita, mau menggunakan aplikasi kita adalah kita memastikan sudah ada security di information kita. Lalu ada provide a sense of security, balik lagi untuk stakeholder kita, manajemen, customer, employee, shareholder, dan authorities. Kalau sudah punya sense of security, mereka juga punya sense of trust gitu kepada kita. Dan bisa jadi internal part juga, kalau bisa kita menerapkan ISO 27, itu kita punya international certification, dan itu sudah di-recognize sebagai internasional. Kalau kita bisa mendapatkan sertifikasi itu, berarti level keamanan informasi kita tuh sudah level internasional gitu. Dan bisa mencegah kebocoran informasi yang bisa berdampak ke company reputation atau bisa menyebabkan legal dispute gitu. Misalnya datanya punya perusahaan yang sangat kritikal gitu, dia tidak senang ada kebocoran informasi, ada klausulnya terkait perjanjian kerahasiaan, perjanjian terkait kebocoran informasi ini dia bisa nuntut gitu, dengan ya bisa menyebabkan loss of money juga gitu karena ada legal dispute ini gitu. Lalu topik terakhir kita adalah SDLC, Software Development Life Cycle. Untuk software sendiri definisinya adalah komputer program and associated data yang dapat secara dinamis itu ditulis atau diedit dan juga bisa dimodifikasikan gitu. Nah, ini software secara definisinya ada di NIST SP800 series, jadi 800 itu terkait dengan ada software engineering-nya juga di sana secara software engineering, security, dan lain-lain. Lalu software development lifecycle sendiri dari NIST SP 80137 adalah scope of activity atau aktivitas atau lingkup aktivitas yang berasosiasi dengan sistemnya dari tahapan initiation, development, acquisition, implementation, operation, maintenance, dan juga bahkan sampai disposal. Kalau misalnya nanti software kita itu sudah tidak kita gunakan lagi atau inaktif. Nah, untuk lifecycle-nya sendiri kita mulai dari planning, lalu setelah itu selesai planningnya kita turunkan ke jadi desain, jadi functional specification desainnya seperti apa, technical desainnya seperti apa gitu. Lalu kita laksanakan development-nya atau di sini codingannya, dan setelah itu kita testing hasil codingannya apakah sesuai dengan dari requirement di planning kita dan requirement di desain. Lalu kalau sudah sesuai kita deploy, dan terakhir itu kita maintain gitu. Jadi ini aplikasinya sudah di fase operasional.
kita laksanakan maintain, apakah ada bug, ada insiden, lalu post implementation review-nya itu seperti apa gitu. Nah ini adalah life cycle yang terus berputar gitu ya. Jadi selesai maintain kita mungkin akan planning lagi gitu, terutama untuk development yang sifatnya tuh incremental gitu. Jadi setiap selesai deploy ada pengembangan lagi fitur baru gitu, kita mulai lagi ke fase planning gitu ya. Nah untuk SDLC method-nya itu sendiri ada pertama bisa pakai waterfall, jadi kalau waterfall itu semuanya planning dulu, selesai planning baru desainnya semua, lalu develop semuanya sampai jadi gitu. Biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang besar dan untuk skala perusahaannya juga yang besar gitu. Misalnya dia mau bikin mobile banking gitu. Nah, dia mau develop aplikasi mobile banking ini dia pakai waterfall gitu karena dia tuh harus sekali deploy itu udah semuanya satu package gitu si softwarenya. Lalu ada iteratif, ada juga agile, ada Scrum, dan yang terakhir itu ada DevOps gitu. DevOps ini sudah gabungan dari development dan juga operasional. Jadi pada saat pengembangannya kita tidak hanya fokus kepada development tapi juga ke operasional gitu. Nah, selanjutnya ini aku coba bahas satu-satu siklusnya dari planning. Pertama, planning itu kita menerima user requirement gitu dari user kita atau dari customer kita. Ini bisa datang dari request mereka, tolong dong ditambahin fitur ini, tolong dong ditambahin fitur itu gitu. Nah, itu dari customer bisa datang request-nya atau bisa dari feedback gitu. Selama ini dia pakai aplikasi kita ternyata performance-nya jelek banget nih, lama gitu. Nah, dia minta kalau bisa sih ditingkatin performanya gitu. Oh, berarti ini development itu dari sisi infrastrukturnya gitu. Atau bisa jadi dari komplain gitu, atau dari bug, atau dari insiden gitu. Nah, ini bisa juga kita dapatkan user requirement-nya atau dari demand. Boleh dong nambahin lagi misalnya e-commerce gitu ya, boleh dong lu nambahin tentang tabungan emas gitu di e-commerce ini kan sekarang udah common gitu ya. Nah, ini demand juga dari customer atau bisa dari interview, kita nanya langsung gitu, kalian butuh apa di aplikasi ini, nanti kita coba provide gitu. Nah, user requirement ini nantinya akan diturunkan menjadi user requirement specification, bisa bentuknya seperti MOM, minutes of meeting, atau bisa berupa hanya sekedar analisis gitu ya dari tim R&D gitu, research and development, biasanya mereka punya satu analisis gitu, apa aja sih kebutuhan dari user yang bisa kita akomodir. Nah, lalu tim IT planning akan menyusun business requirement documentation dari user requirement specification ini. Jadi user ini kita turunkan menjadi business requirement-nya yang lebih IT friendly gitu. Jadi di business requirement documentation atau BRD ini ada user requirement-nya, lalu ada project plan-nya, misalnya kita udah tentukan, oh ya kita akan nambah fitur ini gitu. Nah, itu project-nya gimana? Timeline-nya seperti apa? Goal-nya seperti apa? Fiturnya seperti apa gitu ya. Resource-nya itu ada membernya siapa-siapa aja yang terlibat, lalu ada finansialnya, kita butuh berapa dananya, itu kita dokumentasikan di sini dan juga kita lakukan risk assessment gitu. Nah, risk assessment ini sendiri bisa contohnya ya untuk development, misalnya kita run out of resource in the middle of development gitu. Nah, ini terkait dengan availability, jadi misalnya kapasitas kita nggak memadai nih pada saat development, kita udah alokasiin kapasitasnya sedemikian rupa, ternyata pada saat development nggak cukup gitu. Nah, ini terkait dengan availability atau bisa terkait dengan keuangan, anggaran development-nya ternyata nggak cukup karena dialihkan gitu, misalnya untuk COVID atau lain-lain. Lalu timeline-nya bisa jadi nggak meet gitu. Ada ekspektasi harus selesai Oktober, ternyata selesainya Desember. Nah, karena bisa jadi ada masalah yang terjadi di development, sehingga timeline-nya nggak bisa meet gitu. Atau desainnya yang bahkan nggak meet dengan ekspektasinya si user gitu. Karena mungkin kesalahan pada saat kita desain, user interface-nya salah gitu, atau data modeling-nya salah gitu. Nah, ini juga menjadi resiko dari si development kita ini. Dan yang terakhir ada incompetent project member. Jadi kita udah sedemikian rupa kita bikin desainnya udah perfect banget, ternyata yang nyusun yang ngelakuin codingnya ini nggak paham gitu loh, nggak bisa baca dokumentasinya gitu. Nah, ini juga bisa menjadi resiko gitu. Resikonya bisa jadi ya keterlambatan lagi timeline-nya gitu. Karena si membernya ini quality dari delivery-nya tuh nggak bagus gitu, karena dia nggak kompeten. Dan juga kalau ada change management itu kalau ada change gitu pada saat development, ada perubahan misalnya penambahan kapasitas tadi atau ada perubahan member, itu seperti apa change management-nya. Change management plan-nya ini terkait dengan availability, kalau misalnya ada tadi kapasitasnya kurang, itu kita bisa manage di sini, dan juga integrity gitu. Kalau misalnya ada kasus di mana oh ternyata requirement-nya tuh nggak seperti yang kita desain loh gitu. Itu kan ada integrity yang salah gitu, maksudnya tidak integrate dengan user-nya gitu. Nah, ini bagaimana cara kita mengakomodirnya, kita dokumentasikan SOP-nya seperti apa gitu.
Lalu pada tahapan desain sendiri dari BRD tadi akan diturunkan biasanya menjadi dua ini, functional specification design dan juga technical specification design. Functional sendiri itu dari sisi aplikasinya gitu. Jadi kita mau developnya seperti apa, metodenya apakah kita pakai Scrum gitu, apakah kita pakai DevOps gitu. Nah, itu kita definisikan. Lalu seperti misalnya kita punya stand up meeting, itu juga kita definisikan setiap berapa minggu sekali gitu stand up meetingnya kita cantumkan di development method ini, rilisnya setiap berapa minggu sekali gitu. Lalu coding standarnya itu seperti apa, workflow dari aplikasi ini sendiri seperti apa, use case-nya, user interface design-nya, documentation method-nya untuk setiap ada issue tracking atau sprint distribution itu seperti apa, kita akan mendokumentasikannya, apakah kita pakai tools atau kita pakai masih Word gitu ya, itu kita definisikan, ada form-form terkaitnya nggak gitu. Kalau ada testing requirement-nya, apakah kita hanya men-test UAT atau udah include stress test dan juga penetration test, itu kita define di sini. Dan ada terkait dengan user training atau manual. Nah, ini biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang dipakai di internal, seperti misalnya kita punya aplikasi keuangan, kita develop sendiri, itu seperti apa user trainingnya, user manualnya juga kita dokumentasikan. Nah, untuk technical specification design, ada pertama sistem integration, jadi kalau kita bikin satu aplikasi, ada server apa, database apa, network apa yang kita pakai, itu integrasinya seperti apa. Lalu enterprise arsitekturnya, data arsitekturnya dari satu fitur gitu ke fitur lainnya, koneksinya seperti apa gitu. Misalnya kita mau panggil yang price nih gitu. Price ini tuh datanya dari page yang mana gitu, atau dari misalnya table yang mana gitu. Nah, itu kita cari data flow-nya gitu. Data arsitektur ini kita mendefine data flow-nya, lalu infrastruktur arsitekturnya untuk satu aplikasi, servernya, server apa yang terkoneksi, jaringannya apa, dan lain-lain. Lalu ada application arsitektur untuk aplikasi yang biasanya ada banyak, ini di perusahaan yang sifatnya sudah grown up gitu ya. Ada aplikasi yang core dan aplikasi yang supporting. Nah, ini alur aplikasinya juga kalau terintegrasi kita definisikan dari application arsitektur. Lalu release deploy methodnya itu seperti apa? Apakah kita akan melakukan full deploy yang major gitu atau minor gitu ya? Itu kita definisikan seperti apa, apakah membutuhkan downtime atau tidak. Dan security requirement juga kita definisikan gitu. Jadi kita pakai firewall apa nih untuk si aplikasi ini gitu ya contohnya. Atau firewall apa untuk si server ini, jaringan ini. Nah, itu kita definisikan di awal juga pada tahapan desain. Setelah itu kita develop atau kita build aplikasinya, kita bisa pilih tadi metodenya seperti apa, dari waterfall, iteratif, agile, scrum, atau DevOps, itu kita bisa pilih. Lalu nanti si project officer ini akan distribute task-nya to developers gitu. Jadi masing-masing developer ini punya task-nya masing-masing sesuai dengan dari functional specification design kita tadi. Nah, untuk activity-nya sendiri ada, biasa kita ada progress tracking, meeting ini untuk Scrum sendiri ada seperti stand up meeting setiap minggunya gitu ya. Kita ada meeting ini pada saat development, lalu ada development-nya sendiri fase codingan, lalu ada knowledge building. Jadi ini untuk tim member gitu. Ada knowledge building-nya seperti apa data kita nanti akan kita gunakan, terus terkait dengan misalnya kita akan menggunakan standar khusus gitu untuk development, itu juga kita laksanakan knowledge building-nya. Lalu gathering documentation pada saat penyusunan codingan ini, misalnya ada constraint gitu atau ada kendala, itu kita dokumentasikan, lalu solusinya seperti apa kita dokumentasikan gitu. Dan yang terakhir ada maintaining security gitu. Maintaining security ini bisa berupa contohnya source code tadi gitu. Untuk pada saat development siapa aja yang bisa mengakses source code kita, apakah kita punya source code library, source code library-nya ini siapa adminnya atau librariannya, lalu encryption-nya seperti apa di source code kita, itu kita definisi, kita tetap mengelola gitu ya keamanan informasi pada tahapan development ini. Lalu pada tahapan testing, functional specification design dan juga technical specification design yang sudah kita tentukan di awal itu akan disusun menjadi testing plan dan testing skenario oleh QA dan developer gitu. Pada saat sudah kita susun nih testing plan dan testing skenario, itu kan kelihatan metode yang kita gunakan itu seperti apa, tes objektifnya, schedule-nya, siapa aja yang akan terlibat gitu. Lalu prosedur testingnya seperti apa. Dan skenario juga kita bisa melihat test case kita yang kita turunkan menjadi skenario UAT, SIT, dan stress test itu apa-apa aja gitu. Misalnya untuk UAT, bisa nggak user ini melakukan check out gitu ya. Nah, itu kita definisikan per step di test case kita gitu. Lalu ada acceptance kriteria, kalau misalnya kita punya sekitar 3 testing ini gitu, kalau kita mau rilis, apa sih kriterianya? Oh, 3-3-nya harus sudah komplit semua gitu tesnya. Semua yang gagal itu sudah harus diperbaiki sebelum rilis gitu. Itu acceptance kriteria kita definisikan, kriteria kita tuh seperti apa, bisa bentuknya quantify gitu ya, kuantifikasi,
5 dari 10 gitu, atau bisa bentuknya dari statement gitu, harus sudah selesai semua bug fixing gitu, dan sign off-nya. Jadi setiap orang yang terlibat di testing ini melakukan sign off bahwa dia sudah melaksanakan testing dan sudah mengisi test case atau acceptance criteria ini sesuai gitu. Nah, ini juga kita bisa mengutilize tools, terutama untuk testing tracking itu kita bisa pakai test trail, test bed, test link gitu ya. Atau untuk testing yang sudah automate gitu, kita tinggal naruh scriptnya aja di sana, itu bisa pakai Selenium sama Tucson. Lalu ada bug atau issue tracking itu kita bisa pakai Jira, ini juga free, Mantis-BT dan Bugzilla gitu. Nah, untuk Jira sendiri kalau memang perusahaan kita masih skalanya kecil bisa kita pakai juga untuk testing tracking gitu. Jadi tidak hanya untuk bug atau issue tracking, bisa juga kita pakai untuk testing manajemennya. Gitu. Lalu tahapan deploy, di tahapan deploy ini test plan dan test skenario yang sudah di-accept tadi akan disusun menjadi release plan oleh release manager. Nah, di sini ada apa aja? Ada resource analysis-nya, kita butuh kapasitas dari storage-nya itu seberapa banyak untuk ngedeploy aplikasi ini, lalu release method-nya apakah major, minor gitu ya. Lalu release schedule-nya kapan akan kita laksanakan rilisnya, apakah setiap hari minggu di mana user itu nggak banyak pakai aplikasi kita, jadi kalaupun ada downtime itu tidak mengganggu, lalu kita laksanakan risk assessment-nya, dan change to impacted CI from release. Nah, itu contohnya change to CI itu seperti ini. Jadi aplikasi itu kan terikat ke database, atau bisa jadi terikat juga ke another application, server, documentary information seperti SOP gitu. Kalau kita ganti workflow di application, berarti SOP juga diganti gitu. Lalu ada jaringannya. Nah, kalau misalnya kita ganti aplikasi ini, mereka ini bakalan terdampak atau enggak gitu. Kalau terdampak, kita harus lakukan change management. Nah, ini harus dipertimbangkan sebelum kita rilis aplikasi kita. Dan yang terakhir ada maintaining. Di maintaining ini kita sudah serah terima aplikasinya dari fase development ke operasional. Nah, di operasional ini nantinya akan dikelola oleh service desk. Apakah ada service request, misalnya ada yang forget password, itu gimana cara kita mengelolanya, atau ada insiden, ada change management, ada problem, itu bagaimana cara kita mengelolanya setelah aplikasi ini sudah go live. Nah, setelah itu juga kita bisa melaksanakan post implementation review. Post implementation ini kita review aplikasi kita 3 bulan setelah dia live gitu, untuk mengidentifikasikan apakah ada isu yang terjadi ataupun kita identifikasikan opportunity for improvement gitu. Misalnya, oh ya kita bisa nambahin fitur baru nih dari sini gitu, karena kita melihat kayaknya usernya interestnya kemari gitu. Nah, di sini kita identifikasikan performance monitoring result kita dari misalnya insidennya banyak atau enggak, atau misalnya sering banget ada error di loading-nya gitu, karena ternyata kapasitas kita tidak memadai, itu kita bisa laporkan di sini. Lalu bug incident report-nya, risk monitoring result dari fase planning awal tadi, bagaimana sampai sekarang, apakah resikonya terjadi, monitoringnya seperti apa, customer feedback setelah dia pakai aplikasi kita selama 3 bulan gitu, survei lah gitu, survei kepuasan pelanggan seperti itu, dan opportunity for improvement. Lalu kita kembali lagi ke siklus kita, dari maintain ke planning lagi. Nah, ini contoh case study. Jadi dari development tadi kita coba bikin case study. Pertama, lack of development documentation. Jadi misalnya ini ada employee baru gitu, developer, programmer gitu ya. Dia baru masuk ke perusahaan kita, langsung di-assign oleh si manajernya untuk melaksanakan development di tahapan apa gitu ya. Ini kamu langsung kerjain ini aja, dicemplungin gitu istilahnya. Nah, si employee baru ini kan bingung ya, dia tuh nggak punya knowledge yang memadai gitu untuk kayak codingan standar apa yang dipakai gitu, terus misalnya language-nya dia masih belum tahu gitu loh, kalau data ini kita nyebutnya apa gitu. Nah, dia tuh masih belum punya ilmu itu gitu, dan dia mengharapkan adanya transfer knowledge gitu, setidaknya ada dokumentasi. Ternyata transfer knowledge juga nggak ada di perusahaan itu, dan dokumentasinya juga nggak ada gitu. Jadi yang sudah di-develop sama developer sebelumnya, programmer sebelumnya, yang sudah resign gitu, itu nggak ada dokumentasinya, jadi dia harus baca-baca dulu sendiri gitu. Nah, dia nanya, ini gimana ya, kok nggak ada training, nggak ada dokumentasi juga gitu. Terus manajernya bilang, ya udah kamu baca aja sih dari codingan yang udah ada gitu, kamu coba pahami sendirilah gitu, karena saya juga nggak bisa jelasin gitu misalnya ya. Nah, terus si employee baru ini ya udah dia coba kan figure out the established code by himself gitu, dia coba ya ngeraba-raba sendiri lah, ini bentukannya apa gitu, ini makanannya apa gitu ya, kayak dia mencoba meraba-raba sendiri, dan ternyata itu berdampak ke timeline-nya tuh delay gitu, karena harusnya ada rilisnya minggu depan, tapi karena dia butuh baca dulu,
minggu depannya itu kepakainya baru buat ngoding gitu. Dia baru baca 1 minggu ini, minggu depan ngoding, minggu depannya lagi nih baru dia rilis gitu istilahnya. Nah, jadi ada schedule yang unmeet gara-gara kita nggak punya dokumentasi atau nggak punya transfer knowledge gitu. Nah, ini adalah risiko. Kita analisis impact-nya ke bisnis itu bisa berupa business interruption, harusnya ada bug yang sudah di-patch gitu, nggak bisa di-patch sama si orang ini karena dia masih harus baca dulu codingannya, jadinya aplikasinya masih ada begitu bug-nya gitu, dan customer ya komplain terus gitu, ini kok nggak diperbaiki sih gitu. Dan juga bisa lose to competitor kalau misalnya nih development-nya fitur baru yang misalnya QRIS gitu ya. QRIS ini harusnya udah diimplementasiin di September 2020 gitu. Tapi kita telat gitu karena kita belum bisa develop ini, baru bisa di develop Desember. Orang lain udah pakai QRIS, kita baru publish gitu QRIS-nya. Itu bisa loss to competitor in term of time market-nya. Nah, untuk employee-nya sendiri dia udah ngerasa nih, wah kayaknya gue salah nih karena gara-gara gue nih schedule-nya unmeet gitu. Dia jadi unmotivated gitu. Udahlah gue males gitu. Dari perusahaannya juga nggak mendukung gue dari sisi dokumentasinya gitu. Nah, sudah di unmotivated, dia juga performance-nya decrease gitu, kayak ya buat apa sih gue usaha gitu kan, dan deliverable-nya dia nyusun user interface gitu. User interface ini juga desainnya berantakan gitu. Nah, ini ada case study kedua yang tadi untuk karyawan baru, misalnya karyawan yang sudah existing. Misalnya ada fase di mana si back-end developer ini lagi ngoding gitu, dia udah selesai codingannya, dia assign ke front end gitu untuk dilanjutkan secara interface-nya gitu. Nah, si front end ini udah nerima dari back end, oke, gue bakalan kerjain nih dari lu gitu kan. Nah, terus pas dia kerjain, waktu testing, loh kok ini ada data yang invalid gitu. Baru ditemukan setelah nge-testing gitu ya, datanya invalid gitu. Ternyata dari back end itu ada miscommunication gitu. Jadi misalnya contohnya data yang kita kategorikan sebagai price, itu value-nya ada 2 gitu contohnya ya. Contohnya misalnya ada harga yang 50.000 dan harga 45.000. Yang 50.000 ini adalah price before discount dan 45.000 adalah price after discount. Nah, ini dua-duanya adalah price tapi value-nya berbeda gitu. Nah, ternyata ada miskomunikasi dari back end hanya menyebutkan di datanya itu sebagai price. Waktu di front end dia mengira ini adalah price yang before discount, bukan price yang after discount. Harusnya yang diberikan label as discounted price. Jadi ada data yang nggak didefinisikan nih, price-nya ini price untuk apa sih gitu. Nah, resiko ini, resiko invalid information itu bisa dikarenakan datanya itu kita nggak pernah define atau kita nggak pernah manage sama sekali. Jadi kita develop, ya udah develop aja, datanya nggak pernah kita definisikan sebelumnya, nggak pernah kita identifikasikan juga. Ini termnya untuk apa gitu. Jadi kita bisa lakukan data management untuk memitigasinya. Pertama kita identifikasikan data-data apa aja yang akan kita pakai di aplikasi kita. Ada transaksi berarti ada data price di sana, ada data quantity, ada data produknya apa. Nah, itu kita identifikasikan semua data-datanya. Lalu kita define datanya. Jadi definisinya itu seperti apa kalau kita pakai price. Price ini definisinya apa? Apakah price before discount atau price after discount? Lalu terminologi yang kita pakai apa gitu. Misalnya price ini pakai tag gitu ya untuk discounted gitu. Nah, itu kita definisikan juga atributnya seperti apa, itu kita tulis semuanya di data dictionary. Jadi kita punya satu kamus untuk data gitu. Jadi kalau misalnya developernya pun seandainya ini semuanya pada cabut gitu, ada yang meneruskan, dia nggak bingung karena dia udah tahu, oh ya kalau untuk price ini berarti adalah price yang discounted gitu. Dia bisa baca dari data dictionary-nya. Ini bisa mengurangi dari lama bekerja gitu ya. Jadi dia bisa lebih cepat kerjanya karena dia udah punya dokumentasi yang bisa dibaca. Nah, selanjutnya kita bisa create data modeling. Jadi untuk data-data itu flow-nya seperti apa, relationship-nya seperti apa gitu. Jadi untuk yang price ini datangnya dari mana? Oh ya, ini dari gitu ya. Jadi kayak dari keranjang kita, label macam kita coba susun data modelingnya. Alur dari datanya ini dari awal sampai ending transaction itu seperti apa. Lalu kita komunikasikan data dictionary kita dan data modeling ini ke all relevant parties gitu, termasuk kepada back-end developer, front-end developer, kepada orang yang nyusun desainnya, itu kita komunikasikan. Lalu kita create data management policy, termasuk dari sini tidak hanya development, tapi juga pengelolaannya, seperti classification of information, disposal of information, itu kita susun data management policy-nya. Jadi kita tahu juga nih, oh misalnya data yang di source code itu baru bisa dihapus setelah 10 tahun lamanya. Itu adalah data management policy. Terus kita regularly monitor and improve data management kita. Nah, untuk data management ini sendiri juga ada best practice-nya. Kita bisa pakai DAMA DMBOK, Data Management Body of Knowledge. Nah, di sana sudah ada banyak banget
praktis gitu. Cara kita nyusun data dictionary seperti apa, cara kita klasifikasikan data itu seperti apa, itu ada di Dama di Embok ini. Nah, untuk ini adalah terkait dengan pentingnya kita mengelola data kita gitu ya. Jadi ada 5 di sini. Yang pertama itu kita bisa menyediakan evidence kalau misalnya kita perlu monitoring sesuatu, ada isu, kita bisa provide ini adalah dokumentasinya gitu. Bukan kita salah-salah gitu loh, kita bilang ada isu di development. Terus misalnya kita mau bikin conversion gitu, kita mau migrasi dari cloud ke server fisik, itu kita punya data documentation-nya, kita juga bisa lebih mudah gitu konfigurasinya. Lalu misalnya kita ada modification di implementation kita, ada bug fixing gitu, kita bisa melihat oh ya ini ada dokumentasinya, codingannya yang salahnya di sini gitu loh. Nah, untuk dan lain juga coba tadi dari case tadi yang kita sudah sempat lihat, bisa menarrow down communication dari user, developer sama manajemen ya. Jadi nggak ada miscommunication seperti tadi backend sama frontend itu nggak ada miscommunication karena sudah ada data dictionary. Dan yang terakhir itu bisa membantu new user atau new personal untuk learn quickly gitu. Jadi ketika mereka masuk, mereka sudah punya dokumentasi yang bisa mereka langsung baca untuk langsung bekerja gitu. Untuk best practice-nya sendiri, SDLC itu ada dari ISO 12207, ada juga Software Engineering Body of Knowledge, ini lebih rinci, dan ada yang general di IT Infrastructure Library, khususnya di buku kedua terkait dengan service design. Nah, ketiganya ini adalah guideline of implementation dan tidak bisa diaudit, jadi hanya digunakan untuk panduan dalam kita implementasi SDLC secara best practice gitu. Kalau untuk security-nya juga untuk SDLC itu ada satu standar NIST Special Publication 864 yang revisi kedua. Ini judul dari dokumennya adalah Security Consideration in Software System Development Lifecycle, mohon maaf. Nah, ini juga sudah menggunakan metode yang sama gitu ya. Ada planning-nya, ada development-nya, implementation, operation, maintenance-nya pada saat sudah selesai di go live. Tapi dia nambahin satu disposal gitu. Disposal ini pada saat kita sudah selesai menggunakan aplikasinya, misalnya aplikasi ini aplikasi supporting gitu, kita nggak pakai lagi aplikasi ini, sudah inaktif, itu bagaimana kita dispose-nya gitu. Kita hapus semua aksesnya, kita hapus semua informasinya gitu. Dan siapa aja sih yang terlibat ke dalam prosedur sanitasi ini kita perlu definisikan gitu di SDLC security. Jadi dia sifatnya memang dari life cycle si informasinya gitu, dari informasinya dibuat sampai informasinya sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk flow-nya sendiri itu di sini agak rinci, jadi saya coba generalkan saja. Kita pertama ada security planning, kita definisikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada security itu apa aja, lalu kita kategorisasikan information system-nya, jadi misalnya server itu critical, application critical, non-critical itu juga kita definisikan, lalu kita lakukan business impact analysis, jadi secara proses bisnisnya juga yang mana sih yang critical gitu, yang terkait dengan development kita. Terus kita push secure system development, ada trainingnya, ada QA-nya, development codingnya juga udah standar gitu, seperti penggunaan klasifikasi datanya. Lalu pada saat development-nya itu sendiri, kita juga lakukan security. Di sini ada assess risiko terkait dengan security, kita select dokumen and security control-nya. Jadi kalau misalnya ada terkait dengan tadi ada miscommunication terkait data, berarti security control-nya kita buatkan data dictionary. Kalau kita desain security arsitekturnya, firewall apa yang akan kita pakai, perangkat keamanan apa yang kita pakai, itu kita desain. Lalu kita engineer-kan si development kita tadi, dan lakukan testing serta documentation dari security development kita. Lalu pada tahapan implementation, itu juga kita lakukan integrasi security dari sisi environment-nya atau dari sistemnya juga kita coba integrasikan, semuanya sudah pakai perangkat keamanan pada saat development. Lalu kita akses sistem security-nya, termasuk di sini ada security assessment, penetration test, kita coba exploit semua sistem security kita, dan yang terakhir itu kita authorize information system-nya atau kita rilis si aplikasinya. Nah, setelah itu kita masuk ke fase operasional, di sini ada kita review operational readiness, apa kita pada saat ada insiden keamanan informasi seperti ada yang password-nya bocor gitu, atau ada akses yang dia nggak bisa gunakan, itu gimana cara kita menanganinya. Itu biasa ada special force-nya gitu ya, ada orang khusus untuk menangani insiden-insiden keamanan informasi. Lalu ada problem configuration management and control dari sisi prosedural, itu seperti apa kalau misalnya ada problem di aplikasi kita, lalu kita conduct continuous monitoring gitu. Jadi semua log dari aplikasi kita, misalnya login log, logout log, itu kita lakukan monitoring secara berkala, itu dari sisi security-nya.
Dan yang terakhir, fase disposal apabila kita sudah tidak pakai lagi aplikasi kita. Ini seperti apa plan-nya, lalu preservation-nya seperti apa, misalnya sudah dihapus nih aplikasinya, tapi informasinya masih kita keep selama 2 tahun. Gitu. Terus kita dispose hardware dan software-nya, kita sanitasi medianya, semua data yang ada di software, di server itu kita hapus karena aplikasi sudah tidak kita pakai lagi, dan kita close sistemnya, kita nyatakan aplikasi ini sudah tidak aktif. Gitu. Nah, lalu aku coba bahas sedikit terkait infrastruktur library ITIL, implementasi seperti apa di SDLC. Nah, ITIL itu memang tidak hanya fokus ke satu departemen seperti sistem development aja, gitu, dibandingkan dengan yang teman-teman lainnya, ada ISO, ada software management body of knowledge gitu ya, itu fokusnya memang ke sistem development, tapi kalau ITIL ini dia seluruh siklus yang ada di IT, dari planning, arsitekturnya seperti apa, development-nya, delivery-nya, sampai infrastruktur manajemen itu seperti apa. Nah, ini adalah satu struktur organisasi yang paling common di perusahaan seperti ini. Di sistem development sendiri itu ada project officer, contohnya ada project admin, ada developer A, developer B, misalnya back end, front end gitu ya. Terus ada QA-nya, ada change manager, dan ada release manager. Ini satu siklus dari development gitu. Nah, ini kita nyatakan kalau di ITIL itu adalah sebagai silo. Gitu. Ini satu silo untuk sistem development, dan ada silo-silo lainnya untuk planning, governance, service arsitektur, delivery, dan infrastruktur manajemen. Nah, ITIL ini tidak hanya mengelola terkait sistem development, tapi mengelola semua interaksi dari semua silo ini. Gitu. Jadi pada saat development, planning juga ikut terlibat, arsitektur juga terlibat, seperti data arsitektur tadi, itu seperti apa, dari mereka mendefinisikan datanya, dari kapasitas itu seperti apa, mereka mengelola kapasitas supaya nanti kita pada saat rilis itu memenuhi ekspektasinya gitu ya. Terus dari service delivery juga nanti kalau udah kita live nih, gimana nih mereka bisa mengelola si insidennya gitu, mengelola tiket request gitu. Dan dari infrastruktur manajemen itu sendiri, mereka memastikan si aplikasi ini tetap live dari sisi database-nya, data center-nya, network, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ITIL ini dia mencoba meleburkan silos ini agar IT itu tidak hanya bekerja by silo atau bekerja by yaudah developer aja, project officer aja, enggak seperti itu. Di ITIL kita mencoba meleburkan semua silo ini, semuanya ikut terlibat gitu. Nah, ini contohnya, misalnya ada customer request, itu siapa yang terlibat. Nah, ini kalau kita lihat dari silo yang tadi, ini kayak ada di development, project officer ada di development, developer juga ada di development gitu. Planning ini sudah masuk ke IT planning gitu. Terus ada change manager, infrastruktur manager juga silosnya berbeda, service arsitektur dan service delivery juga silonya berbeda. Ini mereka melakukan interaksi, ini kalau dari ITIL. Jadi customer request ini bentuknya satu, perlu diinteraksikan ke seluruh bagian di IT gitu. Gimana cara supaya kita bisa memenuhi customer request dari semua sisi, dari infrastrukturnya kita ready, dari application-nya juga kita ready, dari developernya, change manajemennya juga kita ready gitu. Nah, setelah kita lakukan interaksi ini, barulah kita bisa memenuhi customer request-nya. Nah, a good SDLC management will eventually resulting in satisfied customer. Jadi kalau kita punya manajemen yang baik, seperti tadi ITIL itu, kita menjaga semua sisi supaya bisa memenuhi ekspektasi user, ya pasti user juga akan senang gitu, wah ekspektasiku deliver nih gitu dengan baik. Jadi dia satisfied gitu. Pada saat kita lakukan customer satisfaction survey juga dia senang gitu. Nah, summary-nya dari topik diskusiku hari ini, a good service is a service which can deliver value by addressing customer needs accurately in timely manner. Jadi, service yang baik itu adalah service yang bisa mendeliver value yang diinginkan dari customer. Ya, tadi dia butuh untuk belanja, kita bisa deliver value itu, bisa membuat dia belanja accurately, sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan data yang kita definisikan juga, in timely manner gitu. Kalau dia butuhnya sekarang, ya kita bisa berikan sekarang. Itu adalah a good service gitu. Nah, apa yang kita butuhkan untuk good service ini adalah a good management gitu. Jadi service ini baru bisa kita deliver dengan baik kalau kita punya manajemen yang baik, dari planning sampai dengan dari maintaining, kita itu sudah mendefinisikan manajemen kita dengan baik. Terutama dari sisi resiko kita sudah address, dari sisi security juga kita udah address gitu. Oke, that's all from me. Mungkin aku balikin lagi ke Noni. Iya, makasih ya, Mbak Nadia, ini bagus banget pembahasannya. Dan ini kita akan lanjut ke Slido. Jadi yang mau bertanya silakan buka dari open chat-nya atau dari Slido-nya, silakan tanyakan di sana ya. Oke. Untuk pertanyaannya, yang pertama itu,
Apakah pihak manajemen berhak sadap aktivitas chat atau call karyawannya dengan alasan security? Karena sekarang pada WFH dan untuk mengawasi secara langsung itu sangat sulit. Halo? Mbak masih ke-mute, maaf. Sorry. Oke, untuk yang ini, yang pertama ini pertanyaannya apakah manajemen bisa berhak sadap aktivitas chat and call gitu. Nah, chat and call ini juga kalau misalnya kita lihat ada beberapa chat atau call yang sensitif gitu. Sensitifnya itu karena informationnya itu rahasia gitu. Misalnya chat kita dengan pasangan kita gitu, atau chat kita dengan pihak lain yang kita konsiderasikan sebagai rahasia. Nah, untuk informasi yang rahasia ini sebenarnya tidak boleh diberikan aksesnya gitu ya. Jadi restricted aksesnya, apakah hanya untuk kita sesuai dengan keinginan kita gitu. Oh iya, berarti kalau misalnya ini rahasia, harusnya nggak boleh di-share ke manajemen, dan manajemen harusnya aware, karena itu sudah bukan dari ruang lingkupnya dia lagi. Informasi rahasia ini yang bukan ruang lingkup pekerjaannya, harusnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Aksesnya juga harus dibatasi. Kalau dariku jawabannya itu sih, jadi tidak berhak sih sebenarnya untuk sadap aktivitas, kecuali kalau mau ngeliatin monitoring seperti misalnya kita share screen gitu ya, selama development dan hanya page development aja yang dibuka, yang itu informasi untuk internal team, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah menyangkut confidential information, sebaiknya tidak diberikan akses. Gitu. Oke, iya. Nah, kalau lagi nih, ada yang bilang nih, kayak keren banget Mbak Nadia penjelasannya katanya tuh. Ada thumbs up-nya. Oke, ini juga yang tanya, ketika login di sebuah web, itu kan mungkin di Chrome itu, jadi ada pilihan simpan di device dan akun Google. Kan katanya disebutnya kan sebelumnya kan save di device itu nggak aman kan? Nah, itu apa pilih disimpan di akun Google itu baru aman gitu? Jadi, nah, kalau dari, gimana Nani? Jadi kalau misalnya kita login di web gitu kan, dia mungkin ada pilihannya gitu kan ya, misalnya passwordnya ini simpan di akun atau di device kayak gitu. Ya, justru kalaupun akunnya nanti diretas juga ada possibility password yang kita simpan di akun Google itu juga ya tersebar gitu kan. Nah, kalau dari best practice-nya, bukan best practice yang mungkin lebih ke suggestion gitu dari para expert, kalau bisa pakai aja password manager. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk password manager, itu juga ada yang free di sana ya. Kita pakai password manager itu. Jadi untuk setiap password dan user ID-nya untuk berbagai website, berbagai platform itu kita simpan di sana, di password manager, dan password manager itu kita berikan istilahnya password master gitu, yang lebih secure. Nah, itu gitu. Kalau dari saran kita seperti itu. Contoh password manager kayak apa misalnya? Untuk aplikasinya juga kayaknya aku harus googling dulu deh untuk yang security seperti apa. Jadi aku nggak bisa sembarangan juga ya ngasih suggestion-nya. Oke. Ini satu lagi, metode SDLC yang paling aman menurut Mbak Nadia itu apa? Metode SDLC paling aman. Jadi kalau metode SDLC seperti yang tadi waterfall dan lain-lain itu nggak ada yang aman sih. Justru bukan nggak ada yang aman ya, maksudnya semuanya aman, tapi nggak ada yang paling aman gitu. Semuanya sama aman, cuma terkait efektivitasnya, efisiensinya, baru kita bisa milih yang mana nih yang paling efisien, mana yang paling efektif. Kalau secara aman atau tidak, semuanya justru diperbolehkan gitu. Bahkan standar-standar secure development itu sudah adopsi semua SDLC method gitu. Sudah ada untuk waterfall, sudah ada untuk agile, dan lain-lain gitu. Jadi SDLC metode yang paling aman, nggak ada yang paling aman, semuanya aman gitu. Oke. Lalu nih siapa saja sih yang berhak atau bagusnya memegang akses security? Yang sebelumnya diinfokan kan kalau misalnya akses security kan hanya untuk beberapa orang aja ya, lebih baik gitu ya. Nah itu siapa yang berhak atau bagusnya memegang akses security tersebut gitu? Nah, biasanya di perusahaan itu ada satu tim khusus atau departemen atau divisi khusus, namanya memang IT security gitu. IT security ini manage semuanya dari sisi akses management gitu. Terus misalnya ada terkait dengan testing gitu, penetration test pun dia yang ngelakuin gitu testingnya. Jadi IT security ini memang concernnya untuk security aja, dan aksesnya juga dibatasi hanya ke dia. Ada security administrator-nya gitu. Walaupun kita punya application administrator, tapi fitur-fitur keamanan di aplikasi itu hanya bisa diakses oleh si IT security ini. Gitu. Oh, gitu ya. Nah itu kalau misalnya ini dari data juga nih, jika turnover di suatu company tinggi, asal ada dokumentasinya, apa akan tetap memudahkan untuk karyawan baru? Bentar. Jika turnover di suatu company tinggi, asal ada dokumentasinya akan tetap memudahkan.
Oh, maksudnya ini ya, kalau misalnya kita punya banyak dokumentasi tapi turnover-nya tetap tinggi gitu. Iya. Seperti itu bukan sih? Oke. Mungkin maksudnya kayak Apakah kalau company-nya tinggi, turnover tinggi, terus habis itu mereka mereka punya dokumentasi gitu ya. Itu bakal bisa memudahkan karyawan baru juga atau enggak? Maksud aku mungkin environment untuk turnover yang tinggi itu mempengaruhi atau enggak gitu maksudnya. Mungkin ya. Oke. Kalau dari sisi transfer knowledge, iya, akan mempengaruhi gitu. Karena yang tahu knowledge itu adalah people yang experience in that company gitu. Tapi kalau dari sisi dokumentasi, apakah ini memudahkan untuk karyawan baru? Iya, memudahkan gitu. Karena dari tadi yang aku ceritakan, untuk knowledge-nya new user itu ada dua, dari transfer knowledge dan juga dari dokumentasi. Jadi walaupun salah satunya itu hilang gitu seperti transfer knowledge, at least ada dokumentasinya yang bisa membantu untuk si new developer ini atau new personil ini memahami si organisasinya gitu atau memahami skop kerjaannya gitu. Tapi akan lebih baik kalau ada dua-duanya gitu ya. Kalau ada yang personal experience dan juga documentation-nya. Kalau nggak ada kedua-duanya justru yang bahkan tidak memudahkan nih untuk karyawan barunya. Kayak dia clueless gitu. Oke. Oke, ini kayaknya cukup ya kayak pertanyaannya gitu ya. Apa ada yang lewat mungkin? Iya. Udah semua sih kayaknya sebentar ya. Oke, udah semua ya. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Nadia atas penjelasannya. Ini cukup bagus lah gitu ya, dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua gitu. Maksudnya ada ilmu baru lah juga kan ya. Nah itu dan untuk teman-teman di sini terima kasih juga udah join. Terus silakan isi feedback yang tadi aku share di kolom chat. Dan juga saat ini tim engineering kita juga sedang hiring. Boleh untuk mengirimkan CV-nya ke email yang aku share juga di kolom chat ya. Kayak gitu. Oke, baik, aku tutup aja. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah join. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di Tech-Ketif bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.